Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih mampu dengan nikmat Allah yang diberikan, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya salat subuh berjamaah ini, dan mudah-mudahan yang mungkin masih salat subuh di rumah, Allah gerakkan hatinya dengan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama salat subuh berjamaah di Masjid An-Nur ini insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi salah satu hadis ini itu memberikan keistimewaan, ya, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, dari rumah-rumah Allah, yang di dalamnya dibacakan yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan di dalamnya saling mengkaji, ya, mengkaji ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan oleh Allah sakinah, ketenangan, ya. Jadi Allah akan menurunkan ketenangan buat kita, buat kaum muslimin yang senantiasa berkumpul di masjid, di rumah Allah. Ketenangan, sakinah. Apalagi pagi hari ini dari malam sudah diguyur dengan hujan, pada subuh ya semakin tenang, ya. Semakin tenang, kondisinya memungkinkan, ya. Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi kalau kita penat, ya, dengan kehidupan dunia, ya, yang begitu sekarang itu yang mendominasi, ya, kehidupan dunia, maka ketika kita ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir di majelis seperti ini, di majelis ta'lim, akan tenang hatinya. Bukan hanya ketenangan yang Allah turunkan, kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga akan menaunginya dengan rahmat.
dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haffathumul malaikah. Allah juga akan mengirimkan malaikat untuk melingkupi, mengelilingi jamaah yang berkumpul di dalamnya, yang membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian membahasnya, mengkajinya. Allah akan mengutus malaikat untuk mengelilingi, untuk mendoakan kita. Jadi kita ini yang hadir di sini, insya Allah kita yakini dikelilingi dan dilingkupi oleh para malaikat. Ya, insya Allah mendoakan kita. Cuma kita nggak tahu. Ya. Kalau malaikat kan malaikat salah satu malaikat makhluk yang gaib. Kita nggak tahu. Ya. Cuma kalau tahu mungkin kita sibuk selfie dengan para malaikat. Kalau kita tahu kita dikelilingi oleh malaikat. Cuma permasalahannya kalau kita kebetulan selfie dengan malaikat Israil, ya. Jadi kita dikelilingi malaikat yang mendoakan kita. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan orang-orang yang hadir, ya, orang-orang yang berkumpul, yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian mengkajinya, maka kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya, di sisi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hadir di sini, ya, selain kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Kemudian Allah juga akan memberikan rahmat, ya, kepada kita. Kemudian Allah juga mengirimkan malaikat untuk mengelilingi kita, ya, dan juga Allah akan menyebut kita di sisi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita menghendaki 4 hal yang demikian, maka kita berusaha di dalam kesibukan kita, keseharian kita untuk mengagendakan untuk hadir di majelis taklim. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan. Jadi saat ini kan kita perlu ketenangan, ya. Begitu banyaknya, ya, kepentingan dunia, banyaknya permasalahan, ya, problem dalam kehidupan kita. Maka kalau hati kita tenang, ya, maka insya Allah kita akan mampu melewati problem kehidupan itu dengan baik, insya Allah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini, karena ini di akhir bulan Rabiul Awal, ya, masih di bulan-bulan Rabiul Awal, maka saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang penguatan kita, ya, mungkin sudah sering disampaikan oleh asatidz di sini, penguatan kita tentang kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lewatkan bulan Rabiul Awal ini untuk selalu memanfaatkan, ya, memanfaatkan momentum Rabiul Awal ini untuk menguatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ataupun kiat agar kita mampu menjaga, ya, menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin dengan kesibukan kita masing-masing, ya, bisa jadi mungkin kecintaan kita kepada Rasulullah luntur dengan kesibukan kita dan lain sebagainya, ya. Maka mungkin bisa jadi, ya, kecintaan kita bukan semakin kuat, tapi ya biasa-biasa saja, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama, agar kita mampu menjaga konsistensi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah yang pertama kita harus dari sisi iman kita harus al-imanu bih, harus meyakini, harus mengimani akan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus meyakini karena ini merupakan rukun iman. Ya. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Ya. Jadi kiat untuk menjaga ya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama adalah mengimaninya. Ya. Nah, bagaimana cara kita, sikap kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di antaranya adalah kita harus taat kepada beliau, harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus taat? Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-64. Di situ Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wa ma arsalna mir rasulin, kami tidak mengutus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali atau melainkan untuk ditaati. Jadi Allah mengutus seorang rasul yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk ditaati, liyuta'a, untuk ditaati. Jadi kalau yang pertama untuk beriman kepada Rasulullah adalah membenarkan kenabian dan kerasulan beliau, kemudian pembuktian mengimani beliau adalah ta'atuhu, mentaatinya. Jadi kita harus menjaga ketaatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain masih di surat An-Nisa, Allah juga menjelaskan kalau seseorang itu taat kepada Rasulullah, maka itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah wahyu Allah, maka ketika seseorang itu taat kepada Rasulullah, itu berarti dia juga telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, ayat yang ke-80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80 ini menunjukkan bahwa ketika kita taat kepada Rasulullah, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Jadi sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sikap yang pertama. Sikap yang pertama agar kita konsisten ya dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimaninya dengan membenarkan kerasulan beliau, kemudian selalu mentaati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara taat kepada Rasulullah? Ini pertanyaannya. Mungkin kita sudah paham taat kepada Allah, insyaallah kita sudah paham pada setiap ba'da subuh di Ahad di masjid ini selalu diadakan kajian kuliah subuh, maka insyaallah kita semakin paham. Tinggal menguatkan ya ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah ya al-ihya'us sunnah ya. Kemudian caranya dalam taat kepada Rasulullah, karena taat itu kan perlu pembuktian.
Tidak hanya ketaatan itu hanya kita ucapkan, tapi perlu pembuktian. Ya. Dan ketaatan yang real, ya, ketaatan yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jadi sebenarnya di bulan Rabiul Awal ini, bagaimana umat Islam ini menguatkan kecintaan kepada Rasulullah dengan selalu taat kepada Rasulullah dan selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Insya Allah ketika kita, ya, berusaha dalam kehidupan kita untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ini merupakan bukti kita telah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi kita selalu mengimaninya dengan kita selalu taat kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, agar kita selalu mampu menjaga, ya, mampu menjaga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, mampu menjaga ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, yang antaranya adalah mahabbatuh, yaitu dengan mencintai beliau, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31, mungkin kita sudah hafal semua insyaallah ya. Ayat yang ke-31 dan juga 32. Di sini Allah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 31, di sini Allah menjelaskan, Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini perintah Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat qul ini, ya, kalau di beberapa tafsir itu penegasan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat qul, itu penegasan ada sesuatu, ada hal perkara penting di dalamnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu, berarti ada sesuatu yang penting. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, ada sesuatu yang penting, perkara penting di dalamnya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya. Jadi kalimat qul ini itu menunjukkan penegasan Allah akan perintah Allah pada Rasulullah SAW, ya, itu ada sesuatu yang perkara penting di dalamnya. Nah, di sini di dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 31 ini perkara pentingnya apa di sini? Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi perkara pentingnya adalah kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Nabi dengan tentunya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat 31 surat Ali Imran. Jadi qul in kuntum ini salah satunya untuk membantah, ya. Membantah diantaranya adalah membantah orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena pada saat itu kafir Quraisy
itu adalah sekelompok kaum kafir yang menyembah berhala. Kemudian mereka juga mengatakan, ya, jadi kaum kafir Quraisy ini mengatakan, mengaku mencintai Allah juga. Ya. Kata mereka, inna nuhibbu rabbana. Sesungguhnya kami ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana. Kami juga mencintai Tuhan kami. Kata orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka juga mengakui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nuhibbu rabbana. Sesungguhnya kami juga mencintai Tuhan kami. Nah, turunlah ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Tuhan kamu, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ya. Jadi kalau syarat daripada kecintaan Allah yang benar adalah ikuti aku. Bukan menyembah apa yang kamu sembah, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Jadi bukan cinta yang benar. Ya, maka kalau kalian, kata Rasulullah, mencintai Allah yang benar, mencintai Tuhan yang benar adalah ikuti aku. Artinya untuk mengikuti risalah kenabian Nabi baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan cinta, ya, kepada Allah, tapi tidak mengikuti ajaran Islam. Kemudian itu asbabun nuzul ayat ini adalah untuk membantah orang-orang yang mengaku cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Islam. Kemudian yang kedua, untuk membantah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi ada sekelompok orang Nasrani dari Najran, mereka juga berkata, ya, inna nu'azzimul masih wa na'buduhu hubban lillah. Ya. Inna nu'azzimul masih, ya. Sesungguhnya kami mengagungkan al-masih. Ya, orang Nasrani mengagungkan al-masih wa na'buduhu, kemudian kami menyembahnya, beribadah kepadanya, kemudian hubban lillah, sebagai cinta kepada Allah. Kemudian dibantah oleh Rasulullah SAW, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku. Ya. Jadi sekelompok orang Nasrani itu langsung dibantah oleh Rasulullah karena turunnya ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ya, ikuti aku dengan menyembah Allah, bukan mengagungkan, bukan menyembah Isa al-Masih. Ya. Maka ikuti aku. Itu orang-orang Nasrani dari Najran. Kemudian bantahan yang ketiga ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka juga mengaku cinta kepada Allah. Ya, di dalam pernyataan mereka dan juga diabadikan dalam Al-Quran, kata mereka orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ya. Nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah yang senantiasa mencintai Allah, yang mencintainya, mencintai Allah. Kemudian oleh Rasulullah dibantah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku dengan mengikuti syariatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, jadi paham bahwa ayat ini juga ditujukan kepada kita. Kalau kita ingin kita cinta kepada Allah, maka kita syaratnya harus taat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah adalah dibuktikan dengan mengikuti apa-apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cinta, ya, kalau kita bicara cinta, itu insyaallah kita sudah mungkin paham, ya. Kalau ada yang menyatakan di dalam definisi cinta, ya, adalah menghendaki sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi cinta itu adalah menghendaki sesuatu
yang ada kebaikan di dalamnya, yang diperakui oleh syariat yaitu agama dan diperakui oleh akal sehat. Jadi cinta itu adalah kita menghendaki sesuatu kebaikan di dalamnya, tapi harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita yaitu agama Islam. Cinta. Jadi kalau kita cinta kepada harta, maka berarti kita cinta menghendaki kebaikan yang ada di dalamnya, di dalam harta itu. Dan kalau kita cinta kepada harta, ya, menghendaki kebaikan di dalam harta itu, tetapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Yaitu ketika kita punya harta, maka kita harus menzakatkan harta kita 2,5%, zakat mal 2,5%. Boleh kita mencintai harta, tetapi ingat, kecintaan kita kepada harta, ya, yang menghendaki kebaikan di dalamnya, itu juga harus mengikuti apa-apa ketentuan yang diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu menzakatkan harta kita 2,5%. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi jangan sampai kecintaan kita, ya, kepada dunia itu berlebihan. Ya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia berlebihan. Jadi secukupnya saja. Ya. Jadi cinta kita kepada dunia secukupnya saja, jangan berlebihan. Karena khawatir kalau kita mencintai dunia itu berlebihan, khawatir, ya, energi kita itu akan terkuras dengan kepentingan dunia. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak, ya, terlalu berlebihan dalam cinta kepada dunia. Ya. Boleh kita mencintai dunia, boleh kita mencintai harta, mengumpulkan harta boleh. Tapi ingat, apa yang kita cari di dunia ini adalah untuk bekal, ya, untuk bekal kita menuju cita-cita besar kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia ini berlebihan, karena menyebabkan apa? Menyebabkan orientasi kita itu orientasi akhirat itu akan berkurang, ya. Sedangkan orientasi tujuan utama kita itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Makanya ketika kita, ya, mencintai dunia ini berlebihan, ya, mencintai harta kita, mencintai istri kita, ya, mencintai jabatan, ya, jangan berlebihan. Ya. Tadi khawatir kalau berlebihan kita akan terkuras energi kita untuk kepentingan dunia, padahal dunia yang kita kejar itu adalah akan kita tinggalkan. Ya. Makanya kita harus imbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Nah, bagaimana qudwah kita Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW adalah contoh suri tauladan kita dalam mensikapi dunia. Jadi Rasulullah, para sahabat itu lebih terfokus kepada akhirat, ya, lebih terfokus kepada akhirat, karena dunia itu akan ditinggalkan. Begitu banyak nikmat dunia tapi akan ditinggalkan, dan akan kita menuju tujuan akhir. Orientasi utama kita adalah akhirat. Makanya cinta, sekali lagi, ya, kita harus mencintai dunia ini adalah secukupnya saja, ya. Kalau kita ingin mobil, ya secukupnya saja, ya, cukup, ya. Punya rumah, ya cukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Karena khawatir tadi, ya, kalau berlebihan mencintai dunia, energi kita terkuras untuk hal-hal yang bersifat dunia dan tidak akan habisnya. Ya. Mengejar dunia itu tidak akan habisnya. Padahal dunia yang kita kejar, ya, itu akan kita tinggalkan dan kita akan menuju tujuan utama kita, yaitu akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang kedua, ya. Yang kedua adalah setelah kita mengimani Rasulullah SAW dan dengan taat kepada Rasulullah, kemudian yang kedua adalah kita mencintai Rasulullah dengan ittiba, dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ittiba, ya,
mengikuti Rasulullah diantaranya adalah karena ini bentuk kecintaan kita, al-mahabbah pada Rasulullah adalah dijelaskan di surat Al-Ahzab. Mungkin kita hafal ya, insyaallah. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita iktsarus sholawat. Kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini pembuktian yang sangat ringan, ya. Pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah yang sangat ringan itu adalah bersholawat. Ya. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya sholatan, ya, salah satu hadis yaitu keutamaan sholawat. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersholawat kepadaku satu kali, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla sholatan, man shalla alayya sholatan, orang yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha syahran, maka Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, ya. 10 kali, ya. Jadi Allah akan bersalawat, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Ini bentuk kecintaan yang paling ringan. Kita bersolawat. Tinggal bagaimana kemauan kita, ya, mengagendakan waktu-waktu yang Allah berikan ini untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah kisah di zaman Sultan Hamid. Ada Sultan Hamid II, ada Sultan Hamid I. Kalau nggak salah, kalau Sultan Hamid II itu Muhammad Al-Fatih, ya. Sultan Hamid I ini beliau selalu, ya, setiap malam itu selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Cuma nggak tahu hitungannya berapa, ya. Yang jelas setiap malam itu beliau bersolawat, sebelum tidur beliau bersolawat kepada Nabi. Ya mungkin bisa 100 kali, bahkan lebih dari itu. Suatu ketika di tempat yang lain ada orang soleh. Jadi ada orang soleh, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Beliau profesinya sebagai pedagang, ya, pembisnis. Nah beliau ini karena pembisnis, pedagang, ya, tidak terhindar dari utang piutang. Jadi orang soleh ini sebagai pedagang itu banyak hutang. Jadi yang punya hutang itu bukan hanya, ya, orang-orang yang tidak soleh, ya. Jadi orang-orang yang soleh seperti kita mungkin pasti punya hutang, ya. Punya cicilan mobil, ya, cicilan rumah, motor, dan sebagainya. Nah orang soleh ini punya hutang dan cukup banyak. Tetapi beliau selalu taat pada Allah dan selalu taat pada Rasulullah, dengan setiap malam juga dia bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bersolawat. Nah, suatu ketika orang soleh ini bermimpi, ya, mungkin pernah dengar, saya mungkin mengulang saja, ya. Bermimpi didatangi oleh Rasulullah Subhanallah, ya. Jadi mungkin karena beliau selalu mendawamkan bersolawat kepada Nabi dengan ikhlas, ya, dengan penuh mahabbah, ya. Maka suatu malam beliau bermimpi didatangi oleh Nabi. Wahai fulan, kata Nabi, tolong sampaikan salam saya kepada Sultan, bahwa beliau itu malam ini lupa bersolawat kepadaku. Nah, akhirnya ketika bangun paginya langsung bergegas menemui Sultan. Kemudian disampaikan kepada Sultan mimpinya. Wahai Sultan, saya semalam bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin penasaran kan Sultan, ada apa? Beliau menyampaikan salam kepada engkau wahai Sultan, bahwa semalam engkau lupa bersolawat kepada Nabi. Akhirnya terkejut, dia ingat-ingat benar, ya.
beliau lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Biasanya setiap malam bersolawat, lupa karena kesibukan seorang presiden ya, dan kesibukan mengatur ya berbagai macam permasalahan ya kenegaraan, lupa bersolawat. Akhirnya diingatkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW melalui mimpi orang soleh ini. Nah akhirnya mungkin udah ketebak ceritanya ya. Jadi Sultan ini karena sudah diingatkan oleh Rasulullah langsung melalui mimpi ya, maka sebagai bentuk terima kasih Sultan, maka silahkan apa yang kamu mau ambil ya, pada orang soleh ini silahkan. Akhirnya di ujung cerita orang soleh ini bisa melunasi hutang yang begitu banyak yang diberikan oleh Sultan. Ini salah satu kisah ya, salah satu kisah bahwa dahsyatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW itu akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita coba untuk mengagendakan ya, di samping agenda-agenda ibadah yang lain, membaca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, jangan lupakan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktsarus sholawat, ini bentuk kecintaan yang paling ringan. Kita bersolawat. Insya Allah kalau solawat kita ikhlas karena Allah, penuh kecintaan, ya, artinya solawat tidak hanya diucapkan di lisan, tapi sampai ke dalam hati. Ya, kecintaan solawat yang penuh mahabbah kepada Rasulullah, bahkan penuh kerinduan, ya, penuh kerinduan kepada Rasulullah. Kalau para sahabat jamaah sekalian rahimakumullah, bentuk cinta mereka kepada Rasulullah kan kelihatan gitu. Artinya mereka hidup bersama Rasulullah. Langsung saja mereka pembuktian itu macam-macam. Jadi ada kisah di perang Badar. Ya. Jadi perang Badar ini perang yang terjadi di tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah baru perang Badar ini Allah mengizinkan berperang. Ya, Allah mengizinkan berperang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di suatu terjadi perang Badar ini, Rasulullah itu hampir terkena puluhan anak panah tuh ya. Udah hampir terkena ya dalam sejarah itu. Kemudian ada salah satu sahabat yang begitu cintanya kepada Nabi, ya namanya Abu Dujana, ya mungkin ingat ya. Abu Dujana. Beliau melihat Rasulullah itu udah mau terkena ya puluhan anak panah, kemudian dia secepat kilat lari ya untuk melindungi Nabi. Akhirnya panah-panah itu nancep di punggungnya Abu Dujana dan Rasulullah selamat. Jadi saking ingin menunjukkan kecintaan dan membela Rasulullah itu jangan sampai Rasulullah terluka. Ya. Akhirnya dalam sejarah itu dikatakan para ahli sejarah itu Abu Dujana itu seperti binatang landang, tahu Pak ya? Binatang landang, penuh dengan panah. Tapi dia enggak wafat di saat itu juga. Kalau nggak salah wafatnya di Ghazwul Yamamah, kalau nggak salah di perang Yamamah. Sampai penuh. Itu saking kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, itu Abu Dujana. Kemudian ada juga seorang sahabiah, ya, ketika terjadi perang Uhud. Jadi kalau perang Uhud itu terjadi perang yang kedua ya setelah perang Badar, itu terjadi di tahun kelima Hijriah. Ya. Perang Uhud ini luar biasa dahsyatnya Pak. Jadi menurut beberapa sumber Rasulullah itu sampai membunuh musuh ya. Jadi satu-satunya Rasulullah sampai membunuh orang kafir pada saat itu. Jadi namanya siapa? Namanya Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini dari awal peperangan itu udah mencari Nabi. Aina Muhammad. Ini bertemu dengan Nabi Muhammad, ya. Kemudian kata Abu Bakar, biar saya yang menghadapi ya Rasulullah. Jangan. Ya, biar saya selesaikan. Akhirnya terjadi satu lawan satu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersama
lawannya adalah Ubay bin Khalaf. Akhirnya terbunuh ya oleh di tangan Rasulullah SAW, dan satu-satunya Rasulullah itu membunuh selama peperangan. Jadi Rasulullah itu beberapa kali peperangan, ya sampai 25 kali, ada yang mengatakan 27 kali, ya tapi hanya satu Rasulullah membunuh, yaitu Ubay bin Khalaf. Ya. Artinya mungkin ya kecintaan beliau pada manusia, karena beliau udah keterlaluan nih ya. Ubay bin Khalaf udah keterlaluan, akhirnya dihadapinya. Ya. Jadi artinya bahwa kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW ini, ya diantaranya adalah tadi kita mengikuti sunnah beliau, karena ini pembuktian secara langsung cinta kita kepada Rasulullah yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah bukti real kita adalah iktsar sholawat, ya. Kemudian memperbanyak sholawat, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bersolawatlah dan mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalimat sholawat itu yang sempurna ya. Allahumma sholli wa sallim 'ala, Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Ya. Ada yang singkat lagi Allahumma sholli wa sallim. Ada yang lebih panjang lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Banyak versi sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lebih panjang lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, udah siang ya, yang terakhir kiat yang terakhir ketika kita ingin kecintaan kita kepada baginda Rasulullah tetap eksis, tetap terjaga, ya. Yang pertama tadi mengimaninya dengan taat pada Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya. Kemudian yang kedua, cinta, mengikuti, ya, ittiba, ya, mencintai Rasulullah dan mengikuti seluruh perintah Rasulullah, ya. Kemudian yang ketiga adalah membela apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan agama Islam. Ya, kita harus membelanya. Jadi semua potensi yang kita miliki ini, ya, kalau kita ingin dicintai Allah, ya, kemudian dicintai Rasulullah, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ada kewajiban untuk menjaga agama ini, untuk menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Rasulullah yang harus kita jaga. Kemudian dengan membawa agama, yaitu agama Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda, yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan Islam, kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk membela, menjaga, ya, Islam ini. Selalu mensyiarkan Islam. Makanya kalau kita ingin Islam ini tegak, maka mulai dari diri kita untuk mensyiarkan agama ini, untuk mewujudkan keislaman kita dalam keseharian kita. Ya, di antaranya adalah itu tadi, menjaga salat subuh di masjid. Itu adalah syiar Islam. Karena kalau kita mampu menjaga sholat yang 5 waktu di masjid berjamaah, maka itu salah satu tanda bahwa kita adalah menjaga agama ini, ya. Jadi orang yang menjaga sholat, dia telah menjaga agama. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang telah menggugurkan agama. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimakumullah, apa peranan kita dalam menjaga agama dan menjaga Al-Quran ini? Maka mari kita sesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita di yang ada di dalam diri kita. Itu yang terakhir. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ketika kita ingin, ya, selalu eksis, ya, selalu mampu menjaga kecintaan kita kepada Nabi, karena di bulan Rabiul Awal, maka yang pertama, kuatkan keimanan kita kepada Rasulullah.
Ya, dengan cara mentaati Rasulullah. Ihya sunnah, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah dan juga tadi mencintai beliau. Dan ending daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar ya kepada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, jadi ketika kita mampu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka faulaika ma'al ladzina an'ama, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di surga, ya, yaitu dari kalangan apa? Dari kalangan minan nabiyyin, ya. Jadi subhanallah ya, ketika kita selalu komitmen ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, ya. Minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, ya. Kemudian wasiddiqin, ya, dari kalangan orang-orang yang cinta kepada kebenaran, para ulama, ya, para asatidz yang cinta kepada kebenaran, ya, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan juga bersama orang-orang yang saleh. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di momentum akhir di bulan Rabiul Awal ini kita terus untuk berusaha, ya, berusaha bagaimana kita untuk selalu istiqomah di dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW dengan berusaha untuk mentaati beliau, ya, mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja. Ada pertanyaan? Silakan kalau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kita dari Rasulullah ya, maknanya di atas segala-galanya. Utamanya mengapa menjadi Rasul itu paling utama? Oh iya, mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Jadi urutan cinta itu, ya, adalah pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu urutan yang pertama. Kemudian urutan yang kedua cinta kepada Rasulullah, ya. Bahkan ada seorang sahabiah begitu cintanya kepada Rasulullah, sahabiah di perang Uhud, ya. Itu dikabarkan Rasulullah itu meninggal di perang Uhud. Sahabiah ini keluar dari rumahnya menunggu kabilah, menunggu rombongan perangan yang dipimpin oleh Rasulullah pada saat itu, ya. Rombongan pertama, karena para sahabat itu tahu, ya, si sahabiah ini, ya. Rombongan pertama mengabarkan ayahnya syahid, ya, meninggal. Kata sahabiah ini, tidak peduli, itu bukan yang aku cari, ya. Itu tidak yang apa namanya? Itu bukan hal yang aku kehendaki. Akhirnya rombongan kedua mengabarkan suaminya meninggal, ya. Akhirnya biasa saja dia. Saya hanya ingin melihat Rasulullah, ya. Bukan itu yang aku cari. Akhirnya menunggu lagi rombongan berikutnya. Rombongan ketiga mengabarkan apa? Dua anaknya syahid, ya. Dua anaknya syahid juga di perang Uhud. Karena perang Uhud itu kan luar biasa dahsyatnya, ya. Luar biasa dahsyatnya. Bahkan Rasulullah dikabarkan meninggal itu karena memang terluka, ya, terluka sampai darah itu bercucuran, ya, dibuka oleh para sahabat, ya. Bahkan ada dikisahkan ada besi yang menancap di kepala baginda Rasul. Kalau nggak salah dicabut oleh Abu Ubaidah. Akhirnya darah mengucur, kemudian dibuka pelan-pelan. Apa namanya? Kalau dalam perang itu kan ada tameng perang itu, ya. Dibuka pelan-pelan, berdarah. Kemudian Rasulullah berdoa. Kemudian kata Abu Bakar, wah, kalau sudah Rasulullah berdoa, hancur nih umatnya, hancur nih musuh. Ternyata apa yang didoakan oleh Rasulullah, ya.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, ya, karena sesungguhnya mereka belum tahu apa yang aku bawa. Jadi sangat kecintaan Rasulullah pada kaum itu, ya, pada manusia itu luar biasa. Kalau Rasulullah berdoa sudah dihancurkan, sudah hancur. Karena posisi itu sudah dalam perang Uhud itu sudah umat Islam itu, ya, pertahanan itu jebol, ya, sampai Rasulullah itu terluka. Ya. Ternyata apa yang doakan? Allahumma hdi qaumi, ya, tunjukkan kaumku. Nah, kemudian rombongan ketiga sudah menyampaikan, tapi kata sahabiah itu, bukan itu yang aku cari. Aku ingin melihat Rasulullah. Ya. Kemudian setelah rombongan berikutnya, baru sahabiah ini melihat Rasulullah dan hatinya tenang. Jadi kalau tadi ayahnya wafat biasa saja, suaminya wafat biasa saja. Dia masih penasaran, masih ada suatu hal yang belum memuaskan dalam dirinya. Ya. Dua anaknya wafat biasa, tapi ketika Rasulullah ini dikabarkan wafat, dia, ya. Karena apa? Karena kecintaan kepada Nabi itu melebihi segalanya. Artinya ini yang harus kita tanamkan, ya, dalam diri kita. Kecintaan kepada Allah, ya, tentunya selalu taat kepada Allah. Kecintaan kepada Nabi pun begitu, ya. Jadi insya Allah efek ataupun pengaruh dari kecintaan kita kepada Rasulullah, ya, dengan berusaha menghidupkan sunnahnya, membaca sholawatnya, insya Allah Allah pun akan memberikan kecintaan kita kepada yang lain, ya. Contohnya kecintaan kita kepada istri, ya, kepada anak-anak kita, ya, kepada kebaikan dan sebagainya. Jadi insya Allah, ya, kalau kita mencintai Rasulullah itu di atas segala-galanya, ya, tentunya yang kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah, Pak, ya, kita semua akan insya Allah akan cinta kepada yang lain juga, cinta kepada sesama Muslim, cinta kepada saudara-saudara kita, cinta kepada istri, pada anak dan lain sebagainya. Jadi nanti Allah yang akan menggerakkan kecintaan kita, ya, itu pengaruhnya. Makanya insya Allah kita tidak akan membengkalai, ya, tidak akan terbengkalai kecintaan kita kepada yang lain kalau kita cinta kepada Rasulullah. Karena bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ketika kita dalam kehidupan kita itu mencintai Rasulullah dengan full, ya, maka insya Allah, ya, Allah akan membimbing kita untuk mencintai yang lain, mencintai kepada kebaikan, mencintai kepada istri dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi insya Allah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di zaman ini saya sudah zaman orang tua, ya, itu kalau sholat Jumat dan pengajian disebutkan nama Nabi, kan kita bersolawat. Ini sekarang sudah mulai mundur. Itu penyebabnya dari apa? Apakah karena cukup dengan dalam hati aja sholawatnya, atau belum dijaharkan? Kalau dulu disebut-sebut Nabi Muhammad itu di masjid-masjid mengeluh gitu. Iya. Tapi kalau sekarang banyak tambah banyak bidadari dalam hati itu cukup gitu kan. Iya. Jadi kurang siharnya gitu dalam pikiran saya. Tanggapan saya bagaimana? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu bentuk, ya, kecintaan kita yang paling ringan, ya, tetapi bobotnya itu berat, ya. Ringan tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bahkan 10, Allah akan memberikan 10 kali lipat sholawat kepada orang yang bersolawat kepada. Coba bayangkan kalau semalam itu kita baca sholawat 100 kali, ya. Kalau dalam hadis kan, man shalla alayya sholatan, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali sholawat, ya, sallallahu alaihi biha syahran, maka Allah akan bersalawat 10 kali, ya. Nah, kenapa sekarang begitu utamanya sholawat, ya, mungkin sudah dilupakan, ya. Ya, mungkin penyebabnya pertama belum mengetahui keutamaan daripada sholawat, ya. Itu tugas kita, ya. Makanya sekarang ini di mana-mana ada peringatan apa, Pak? Maulid Nabi, ya. Di sini udah, ya.
Sudah. Itu dalam rangka apa? Mengingatkan kepada kaum muslimin untuk bersolawat, ya, cinta kepada solawat. Karena ini dulu kisahnya kan dari salah satu pejuang Islam, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi beliau itu sebelum ya menaklukkan terjadinya perang salib, ya, menaklukkan Palestina, ya, beliau itu pada saat itu kondisinya sudah mulai kendor tuh cinta kepada Nabi. Nah akhirnya beliau karena sebagai seorang sultan juga, beliau menganjurkan untuk setiap sebelum sholat itu bersolawat, ya. Jadi masjid-masjid itu sebelum sholat itu, sebelum azan dikumandangkan bersolawat dulu, bersolawat kepada Nabi. Untuk apa? Menumbuhkan gairah kecintaan kepada Nabi, bersolawat. Bahkan di situ juga, di zaman itu juga diadakannya maulid, ya, digalakkannya sholawat. Kenapa? Untuk menumbuhkan tadi kecintaan kepada Rasul. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, ya, agama yang dibawa oleh Rasul dilecehkan pasti akan bergerak, ya. Itu pertama mungkin penyebabnya belum memahami dan mengetahui begitu dahsyatnya keutamaan sholawat. Kemudian yang kedua mungkin ya penyebabnya adalah dari apa? Penyebabnya dari pengaruh media, ya. Pengaruh medsos, ya. Handphone, ya. Jadi tidak sadari handphone itu bisa melemahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, ya. Jadi melupakan salawat. Coba kalau baca handphone, ya. Ada WA, grupnya kan banyak tuh. Dibuka grup ini, baca lagi, buka grup ini. Ting berita dari Facebook, Instagram. Akhirnya memalingkan kita apa? Coba kalau bersalawat, kalau baca handphone itu, ya, tidak terasa itu 1 jam, itu nggak kerasa gitu, ya. 1 jam bahkan berjam-jam gitu, ya. Ada orang yang melihat medsos ini bisa memalingkan apa, ya, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Coba kita ganti dengan sholawat, ya. Sholawat itu kalau kita baca, ya, dengan khusyuk 15 menit Pak, 100 kali itu, ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 15 menit itu udah 100 kali lebih, ya. Nah ini kita coba untuk handphone ini kita untuk bisa manage, ya, kapan kita membaca handphone, ya. Emang penting juga handphone, ya. Tapi ada yang lebih penting tadi, urusan kita adalah kecintaan kepada akhirat itu. Jangan sampai handphone merupakan, ya, kepentingan dunia pun jangan sampai melalaikan tadi, ya. Makanya cinta kepada dunia, cinta kepada harta jangan berlebihan, jangan banyak-banyak, ya. Karena banyak-banyak cinta dunia akan terus mengejar dan akan energi kita itu habis dengan kepentingan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Makanya imbangi, ya, kehidupan sekarang itu dengan hadir seperti ini, taklim, ya, baca sholawat, baca Quran, itu harus diimbangi untuk menjaga eksistensi kita cinta kepada Rasul. Itu yang kedua. Jadi pertama mungkin beliau belum memahami, ya, begitu dahsyatnya keutamaan sholawat, ya. Ya mungkin kalau cintanya kepada Rasul pasti cinta, mengimani pasti mengimani. Cuma kecintaannya itu berbeda-beda kita, ya. Itu yang kedua adalah mungkin korban dari medsos, ya, handphone, ya. Handphone. Jadi dengan handphone ini kayaknya segala-galanya, ya, baca dan sebagainya, sehingga lupa dengan sholawat. Dan inilah tugas kita, Pak, ya. Tugas kita bagaimana menumbuhkan kecintaan kita dengan para jemaah, ditumbuhkan lagi, keutamaan sholawat disampaikan lagi, ya. Karena memang sahih dalilnya, Pak, ya, sahih insyaallah, beberapa riwayat sahih. Bahkan mungkin ada yang lebih dahsyat lagi keutamaan sholawat daripada hadis-hadis yang lain. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada lagi 2 pertanyaan, cukup, ya? Baik, karena sudah siang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kita sampai kita meninggalkan dunia ini, kita dalam taat kepada Allah dan juga taat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.